بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله
أصحابه الأخيار. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal wa ja'alal ulama warasatul anbiya'i wal mursalin wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma. Amin apa tuh? Tinggal amin aja susah ya. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dari yang dekat, yang namanya sahur, yang kelihatan cuma HP-nya doang nama kacamatanya, sampai yang di belakang, yang kita harapkan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita semuanya sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, para tuan-tuan guru yang hadir dalam kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Taufiq, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Mursidin bin Haji Nasir. Mudah-mudahan beliau amanah dan mengajak kita agar supaya jangan dia doang yang pengen masuk surga. Pengen gak masuk surga? Pengen gak? Kalau pengen ntar habis lebaran ngaji, Pak, pengen kagak kita berada di surganya Allah? Kalau pengen, yuk habis Idul Fitri ngaji.
hasibu a'malakum qabla an tuhasabu. Kita hitungi amal perbuatan kita, banyak mana baik atau buruknya. Kalau bahasa kita mulia ngaca, pengen kita masuk surga. Saya mau tanya, ada kagak yang punya cita-cita masuk neraka, Bu? Ada? Ada kagak kita yang punya cita-cita masuk neraka? Bapak-bapak kali ada? Cita-cita gue mantan gue nanti kalau udah di sana gue pengennya masuk neraka baik. Ada kagak? Ada kagak? Pasti saya yakin kita semuanya berkeinginan berada di surganya Allah Subhanahu. Tapi apakah kita pantas berada di dalam surganya Allah? Kembalikan pertanyaan itu kepada diri kita. Oh, yang hadir dalam kesempatan hari ini di majelis ilmu. Ini majelis ilmu, walaupun namanya tawakufan, insya Allah kalau ada penutupan pasti ada pembukaan. Penutupan aja segini, apalagi pembukaannya. Ini kalau rame, kalau ada snacknya doang. Bukan kata saya, kata panitia. Kita datang ke sini, berada di sini jangan gara-gara ada jeruk. Kita setiap kita berdoa, Allahumma inna ya Allah nas'aluka ridhoka wal. Ya Allah, saya kemarin kagak ngarep ini. Ya Allah, saya mulai ngadu kagak ngarep, minta pulangnya kali dikasih kagak. Ya Allah, bagaimana kata lagi ini dikasih lagi. Ya Allah, sedih banget. Jangan gara-gara itu kita main hadrah, kita berada di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia yang kita harapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus ada di dalam hati kita. Kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah, insya Allah surga berhak untuk kita. Ini tugasnya siapa, Pak? DKM. Enak kali ya, Pak. Enak kali ya nanti kalau habis lebaran pas ngaji ada kopinya gitu ya. Enak agak? Bosan tak? Boleh gunakan amal sodako yang kita berikan untuk kita kembalikan memakmurkan majelis-majelis ilmu yang dikelola oleh DKM. Kita doakan mudah-mudahan DKM kita istiqomah, mudah-mudahan amanah dalam mengerjakan dan menjalankan tugasnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan minta pulang-pulang. Ci, lu apa ngomong begitu sih? Ci, kan gua kagak enak. Tugas gua makin berat. Bah, ini ada kopi lagi. Tapi ingat, insya Allah kalau kita mengeluarkannya untuk kebaikan, balasannya pun pasti akan baik. Karena mohon maaf, izin, emak saya punya majelis taklim. Itu kalau ngaji hari Minggu 400 orang. Cuma gara-gara kopi. Boleh. Kita atur, kita siasati bagaimana orang lain pengen datang kemari ngaji. Tolong, ustadznya juga mohon maaf, kiainya juga mohon maaf. Ini kalau ada orang yang baru datang udah dikata-kata, besok jangan datang lagi, lah tumben ngaji, lah tumben. Lah gua pengen baik dikata tumben, gua besok mau ngaji. Ada di situ guru yang kayak begini? Ada? Nggak ada di sini mah. Oh, di kampung saya ada. Cuma yang jadi pertanyaan, dulunya dia orang sini. Dulunya dia orang sini, gimana caranya? Begitu ya, Bapak dan Ibu kita doakan beliau agar supaya sehat, amanah, bisa menjalankan tugasnya sebagai DKM, Dewan Kemakmuran Masjid
Berarti yang ngaji di sini kudu makmur. Berarti yang datang di sini harus benar, harus baik. Insya Allah nanti balasannya di akhirat, mudah-mudahan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga nih Ketua Yayasan Masjid Jami At-Taufik ya. Ketua Yayasan Masjid Jami At-Taufik Al-Mukarram Ustaz Jayadi Ali Tarmizi. Mohon izin, mohon maaf dulu Jai. Kemudian Imam Rawatib kita. Ini saya kenal dari masih bocah saya. Dari tahun 92, 93, 95 kurang lebih. Sampai baba saya punya masjid, saya kagak pernah sembahyang selain di Masjid Jami At-Taufik. Rumah saya di mana? Oh di Joglo, orang Joglo aja sembahyang kemarin. Orang sini sekarang sembahyangnya awak di mana? Ini yang jadi pertanyaan bagi kita. Jangan masjid yang jauh kita makmurkan, masjid yang dekat kita abaikan. Insya Allah mudah-mudahan orang sini kagak. Semuanya pada di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang saya hormati juga nih guru saya ya, tadi Kiai Haji Ahmad Syafi'i. Benar, saya memang udah kenal dari dulu. Mungkin saya itu paling badur kali. Saya kerjanya di Solo, di Purwokan, sebelah Solo. Nama Abang, main kalau petas, entah jalan ke Solo ke depan. Itu saya dulunya. Tapi alhamdulillah, saya yakin berkanya beliau, Pak, kalau ada anak datang kemari sholat jangan diomelin. Bercanda dulu, bukan dosa sholat. Mohon maaf, emang anak kecil cuma kerjanya bercanda doang. Kalau misalkan anak kecil bercanda diomelin, besok dia kagak mau, gedenya kagak kenal masjid. Yang salah siapa? Yang salah kita. Bukannya didampingin. Udah pada bercanda banyak jangan apalagi dikit lagi kita mau laksanakan sholat tarawih. Kalau bocah kayak gini berisik mau wajar. Kan yang kurang ajar udah tua pakai kerupuk bangka, ngobrol mulu kerjaannya. Kalau kagak ngobrol paling top ngomongin imam. Imam lama banget ya. Ini jangan ya Bu. Saya alhamdulillah dulu dengan beliau saya berisik kali nih, saya kagak diomelin. Makanya saya jadi kayak begini. Coba kalau saya ngomongin gue harus sembahyang di At-Taufik, Mbak jangan di At-Taufik, Mbak di mana nanti kita sembahyang. Bisa jadi. Bisa jadi anak kecil kagak pada mau sembahyang di sini gara-gara kita tidak welcome. Gara-gara kita kagak nerima. Bapak ini nanti yang gantiin kita. Kalau kita kagak didik agama kapan lagi? Ini yang sangat miris, yang ajar usia udah di atas 50 tahun. Yang namanya orang tua giginya makin habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar udah nempos. Ya Bu, ya Pak, kalau besok terawih ini jangan diomelin kalau anak-anak yang sudah datang kemari. Kalau bisa didampingi. Di sini bapak-bapaknya anak kecil, sampingnya lagi anak kecil, boleh silakan. Agar supaya dia kenal kepada masjid, dia tahu masjid tempat ibadah. Kalau bisa insya Allah setelah Ramadan meninggalkan kita, insya Allah mudah-mudahan dia enggak putus terus sembahyang di masjid 5 waktu, karena masjid memberikan pintu yang sangat besar untuk dia beribadah. Biarin dia bercanda, biarin, namanya juga bocah. Kalau yang udah 50 tahun pada diri jadi gini baru tuh dia tuh orang
enggak jadi masalah. Begitu ya Bapak dan Ibu hadis sekalian yang berbahagia. Kemudian ini masih yang saya hormatin. Tadi Kiai Ustadz Mursi ini ngomongnya begini, jangan lama-lama ya 30 menit aja. Kalau misalkan lebih dari 30 menit biasanya itu sengek larinya ke muka, bukan larinya ke muka. ya, saya lanjutkan. Kemudian ini masih yang saya hormati Bu. Kemudian yang saya hormati qori kita, guru kita juga guru Quran. Insya Allah mudah-mudahan beliau semuanya, insya Allah kita juga yang hadir di sini mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu sayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Jadi nanti setelah baginda Rasul yang memberikan syafaat, siapa lagi? Yang akan memberikan syafaat kepada kita adalah orang yang suka baca Al-Quran. Kalau nggak percaya, tanya nama kiai kita. Kalau saya mah jangan dipercaya. Kalau misalkan omongan dari saya nih, manusia banyak bohongnya. Tapi ini yang memberikan janji adalah Rasul kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukarram guru kita Kiai Haji Khairi. Doain beliau. Tadi baru ngomong, kita mah yang namanya usia kagak ada yang bohongin. Iya emang benar. Beberapa penyakit yang kagak ada obatnya cuma satu. Apa penyakit yang kagak ada obatnya Pak? Kalau misalkan puyeng, ibu mah punya parangnya. Ibu kalau puyeng punya panadol, bapak punya Murandol, punya Burane. Tapi mohon maaf, penyakit yang kagak ada obatnya adalah penyakit tua. Makanya kalau orang yang sudah tua harus menyadarkan dirinya agar tekun dalam kita beribadah. Kemudian yang saya hormati lagi nih, guru taklim kita malam Senin, guru saya, kiai saya, yaitu Kiai Haji Ardaman Kusuma. Pada saat ini beliau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ujiannya berlalu dan mudah-mudahan sehat yang datangnya, karena ujian itu merupakan sudah qadratullah. Sakit itu udah ujian yang sifatnya qadratullah. Tapi ingat Ibu, kita di sini kalau diuji oleh penyakit atau dengan penyakit oleh Allah, ingat dan percaya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah yang akan memberikan ujian kepada kita, Allah yang akan memberikan cobaan kepada kita. Kalau kita kagak sanggup untuk melaksanakan ujian tersebut, berarti kita doakan Kiai kita, Kiai Ardaman, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Amin. Mudah-mudahan disehatkan badannya. Mudah-mudahan setelah Idul Fitri kembali lagi untuk ngajarin kita, untuk membersamai kita di taklim-taklim ala hadininya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Saya yakin dari hati yang penuh dengan keikhlasan,
di tempat yang baik, dan kita bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin sekalian yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini saya juga bingung. Ini temanya apa? Tawakufan iya. Menjelang Ramadan iya. Isra Mi'raj iya. Bulan Sya'ban iya. Pokoknya borongan aja dah, tinggal dikasih waktu 15 menit lagi. Berarti satu tema 1-2 menit. Yang pertama, tolong ibu, hadirin bapak, setelah kita nanti akan mendatang atau akan kedatangan dan akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, tolong ngaji yang benar. Sekarang kita tawakufan, intinya ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, Kiai Haji Khairuddin, tolong diaplikasikan di rumah. Biasanya ngaji dengan beliau malam Rabu Al-Quran, tolong tak kalah nanti di bulan suci Ramadan, aplikasikan, terapkan ilmu yang sudah beliau ajarkan. Karena mohon maaf, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang kagak berbuah. Tolong kita manfaatkan ilmu. Kiai Abdaman ngajar apa? Kiai ngajar fikih, ngajar tentang bab sholat, ngajar tentang bab shaum, bab toharo dan sebagainya. Tolong diamalkan. Jangan sampai kita tidak mengamalkan ilmu-ilmu dari beliau. Karena mohon maaf Bu, masalah khilafiyah Pak, itu banyak. Di sini sholat tarawihnya berapa? 20 plus 3. Berarti 23. Kalau 23, jangan mengategorikan yang 11 salah. Yang 11 juga benar karena ada dalilnya. Yang 13 benar karena ada dalilnya. Yang 36 benar ada dalilnya. Yang 40 benar ada dalilnya. Kira-kira kami di sini ngerjain 40 rakaat plus 3, ada kagak jamaahnya ya? Ada kagak? 23 aja kalau kata yang di belakang pir, tancap gas. Kita ada kerjaan begitu. Makanya nih mohon maaf, ibu, bapak, hadirin sekalian yang berbahagia, masalah khilafiyah di dalam kita melaksanakan ibadah, tolong kita sudah tahu dan mengerti ilmunya. Biarin yang 23 kerjain 23, yang 11 kerjain yang 11, yang 36 kerjain 36, yang 11 kerjain 11. Karena mohon maaf, di Saudi tahun ini dulunya 11, sekarang 13. Sekarang udah 13. 10 tarawih, 3 witir. Boleh kayak sah, karena sholat tarawih tidak terbatas, tinggal kesanggupannya. Jangan diperdebatkan 23, jangan diperdebatkan 10, jangan diperdebatkan 36. Karena itu khilafiyah. Kita kagak kerjain juga nggak apa-apa, karena status hukumnya adalah sunnah. Cuma sayang-sayang Nabi menjelaskan, man soma wa qama ramadhana imanan, barang siapa yang puasa, barang siapa yang berdiri di malam harinya, berarti mengerjakan sholat tarawih.
Ini penting bagi kita. Karena ini, mohon maaf, saya mohon maaf bukan ceramah. Ingetin. Mohon maaf. Tadi Kiai Khairuddin bagus kagak ngajinya? Bagus kagak? Tapi nggak semua yang bagus ditaruh di tempatnya atau di tempat yang lain. Bagus kalau acara kayak gini. Tapi kalau jadi imam nggak boleh. Jadi imam itu harus tartil. Harus tartil. Makanya saya mohon maaf ibu, saya mohon maaf bapak, tolong fikih kita nanti ditanyakan ke guru kita, kiai kita, biar supaya kita paham. Kalau di sini organisasi yang besar Muhammadiyah dengan NO, kalau NO itu kalau zikirnya sir, kalau kita jahar, kalau dalam sholat, kalau misalkan sholat yang sir, jangan pakai suara. Ini kita harus belajar. Jadi imam, jangankan jadi imam, jadi makmum aja. Allahu Akbar imam. Habis itu Allahu Akbar. Setelah itu makmum di sampingnya nih Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia sir, tapi kiri kanan kedengaran, makruh hukumnya. Karena mengganggu ibadah dia. Dia hati-hati. Makanya zikir kalau di Muhammadiyah pada boleh pakai suara karena takut mengganggu orang yang lagi sholat. Kalau di kita boleh kagak? Boleh. Dan itu wajib karena istighfar itu bukan hanya kita punya dosa. Orang yang beristighfar itu bukan karena dia berdosa saja, tapi ada 3 keistimewaan istighfar. Yang pertama yaitu sebagai penghapus dosa, karena kita mohon ampunan astagfirullahaladzim. Nah, habis sholat juga kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Disunahkan setelah kita sholat, kita nggak punya salah, tapi kita kudu beristighfar. Kita khawatir dalam sholat kita ada keraguan, dalam sholat kita ada pikiran yang kada-kada. Makanya setelah assalamualaikum, jangan pernah kita bangun, kita mohon ampunan dulu kepada Allah. Mungkin kali di sholat saya masih mikirin jemuran yang belum diangkat, yang dapat temennya udah nungguin pengen jalan mancing. Lagi Allahu Akbar, ya temen gua tadi kayaknya ngajak mancing jam sekian ini. Makanya kata assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar disunahkan. Biar supaya kita nambah kehusuan sholat kita kurang, dengan istighfar insya Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu. Kemudian keistimewaan yang ketiga di istighfar. Istighfar itu adalah ibadah. Saya mau tanya, nama ilmu istighfar kalau kita mohon begitu ya Pak. Tapi Nabi Muhammad istighfar enggak? Nabi Muhammad istighfar kagak? Nabi Muhammad istighfar berarti Nabi Muhammad punya salah dong. Kan logikanya gitu. Kita istighfar karena apa Bapak? Karena kita punya salah. Berarti kalau baginda Rasul istighfar, Rasul salah dong. Pada dasarnya Rasul itu maksum, Rasul itu terjaga dari dosa. Berarti Rasul istighfar, berarti Rasul lagi beribadah kepada Allah. Makanya tengah malam, ittaqillaha mastata'tum, bertakwalah kita kepada Allah semampunya kita. Tengah malam bangun kagak bisa sholat tahajud, minimal astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini tengah malam bangun, nyariin lagi. Lagi gua belum pulang kemana ya? Kan malam ini kagak ada orkes.
Gitu ya. Jadi tolong ilmu yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, guru Quran, guru fikih, tolong wayaknya kurang lebih sekitar 9 hari lagi kita akan kedatangan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Itu yang kita pakai. Kita doain guru-guru kita pada sehat. Begitu. Ngaji, ya Allah, saya kagak bisa ngaji. Baca sebisanya. Saya nggak bisa ngaji. Alif aja baru kenal kemarin, orang baru ikut pengajian, udah libur. Baru ikut pengajian, udah tawakuf. Alif juga belum hafal. Bisanya apa ibu? Bisanya baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Quran enggak? Al-Fatihah Quran bukan? An-Nas Quran apa bukan? Al-Falaq Quran apa bukan? Kalau ibu bapak nggak bisa ngaji, tolong baca itu aja, sama seperti kita ngaji. Iqra'ul Quran. Atau di dalam sabda baginda Rasul dijelaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam harfun walakin aqulu alifun harfun lam harfun min harfun. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran maka baginya kebaikan atau satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tapi Rasul kadang mengatakan alif lam itu satu huruf, yang Rasul katakan alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan. Dari 3 ini tinggal kaliin 10 jadi 30 kebaikan. Dua kagak bisa baca surat Al-Baqarah, bisanya baca An-Nas, silakan baca An-Nas. Makanya mohon maaf kalau orang tua dulu saya diajarin nama nenek saya, tolong kalau sebelum tidur ngaji, baca dulu Quran. Kalau kagak bisa minimal gitu baca ini ya, Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi 3 kali, baru bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tanya nama guru. Orang yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali sama seperti orang yang membaca Al-Quran 1 Quran. Makanya orang dulu nggak pernah di dalam tidurnya kagak hatam Quran. Cuci kaki kagak, baca doa kagak, pas di arep-arep nyalain setan. Bang, gue direp-rep nih bang, direp-rep nama setan bang. Kata setan, lu yang setannya. Ini yang harus kita amalkan ibu. Tolong ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Kalau sholat yang benar, jangan ganggu orang lain dalam ibadah. Takutnya keimanan orang berbeda-beda. Misalkan saya imam, di rokaat ketiga isya kan sir, saya ganggu kagak. Kan imam kita kan berbeda-beda. Orang mohon maaf jangankan dengan omongan, lawan lewat aja kagak musuh. Apalagi ini yang kagak boleh. Ini makruh, sah nggak sholatnya? Sah. Sholatnya tetap sah. Cuman ini dimakruhkan, dibenci. Yang benci siapa? Yang benci kiri kanan kita, makmum kita. Kalau kita jadi makmum, yang kiri kita. Begitu ya. Kemudian 2 menit lagi. 2 menit lagi. Jangan sampai jam 10. Ya kalau lewat jam 10 habis, besok malah bukan taklim. Setelah nanti tawakupan selesai, pada Idul Fitri, ujung-ujung bakal pada datang. Ini gara-gara lu ngomongnya waktu tawakupan kelamaan, gitu lagi. 2 menit lagi. Kemudian kita juga memperingati Isra wal Mi'raj, perjalanan yang sangat istimewa.
perjalanan yang kagak bisa diukur pakai logika, yang diukurnya pakai iman. Percaya kudu pulang dari sana, pulang dari perjalanan Isra wal Mi'raj, dapat oleh-oleh ibadah sholat. Makanya tolong jangan jauh dari masjid, tolong dekat kepada masjid, insya Allah akan dilipat gandakan ibadah kalau kita berada di tempatnya Allah, karena masjid disebut rumahnya Allah. Gitu ya. Tolong harapan saya kepada semua yang hadir, paling enggak kita satu hari satu malam memperbaiki keislaman kita 9 kali, yaitu tak kalah kita tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Berarti berapa kali? Nanti ini ada pertanyaan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan pergi dulu. Nanti saya mau tanya. Jadi ada berapa kali kita memperbaiki iman kita, memperbaiki Islam kita satu hari? Wajib bagi kita 9 kali. Paling sedikit. Karena itu ada di waktu sholat. Subuh 1, Zuhur 2, Asar 2, Isya 2, Maghrib 2, 4 kali 2, 8 tambah subuh 1. Berarti kalau yang sholatnya memperbaiki Islamnya cuman maghrib doang, jauh dari surganya Allah. Itu udah habis waktunya. Pertanyaan untuk Anda, sini. Mau kemana? Sini. Ya, sini. Sekarang saya mau tanya, sini. Nggak apa-apa, sini. Ayo saya mau tanya. Harus berani dong. Ayo sini, nggak apa-apa bang. Ayo bang, sini bang. Izin. Ayo maju, nggak apa-apa. Insya Allah nanti jadi kiai. Amin. Ayo sini. Apa mau jadi jawara? Ayo. Coba di sini ada nggak yang tahu ini bulan apa? Islamnya yuk. Islamnya bulan apa? Kemarin bulan Rajab. Sekarang bulan apa? Ayo. Tempat 2 hari lagi. Ada yang tahu bulan apa bang? Dari S depannya. Bulan Syaban. Bulan Syaban itu bulannya siapa? Nah, Nabi Muhammad. Kita disuruh banyak-banyak apa? Baca Coba bisa kagak sholawat apa yang kamu bisa? Ayo, apa aja? Lah kan banyak sholawat. Ayo. Sholawat nariyah bisa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim. Enggak bisa. Tibil kulub. Bisa enggak? Bisa kali. Malu. Saya tahu Maluku di Ambon. Itu Maluku, belum Maluku ya. Ada yang bisa sholawat? Ayo apa? Bisa? Lah. Ayo saya bantuin ya. Ayo saya bantuin ya. Ayo coba. Ayo. Tibil kulub. Ayo. Siapa yang bisa? Mana sih orangnya? Oh, sebelah sono ya, izin. Saya sebelah sono ya, izin. Bisa kagak nih yang sebelah sini? Bisa kagak? Ayo. Apaan aja bebas. Salawat yang pendek ada namanya salawat Ibu-ibu yang tahu salawat Jibril angkat tangan. Sallallahu ala Muhammad. Ngomongin kagak ngomongin kayak ini. Alhamdulillah. Rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini bulan Syaban. Diingetin namanya kita. Diingetin nama orang tua kita, disuruh baca salawat yang mesti panjang, yang pendek juga boleh. Salawat yang pertama adalah salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Boleh kagak pakai sayyidina? Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Boleh. Enggak pakai? Boleh. Begitu. Coba salawat dulu.
ada hadiahnya. Cepet dah, cepet. Ayo, 100.000 mainan. Ayo. Ya kagak rapi-rapi. Ini mau nak. Ayo. Tibil qulubi wa dawaiha. Gitu. Wa afiyatil abdani wasyid. Bukan ibu ini. Saya lagi bucuk ini. Bisa, oke, ayo. Selamat tibil kulub. Allah, biarin kalau anak kecil gitu. Allah. Itu busro. Enggak apa-apa. Ayo. Allahumma Say Muhammadin Tibil wa terus wa abda wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ngomong, ayo semuanya bersama-sama gitu. Ngomong dulu. Semuanya bersama kita berselawat biar supaya dapat syafaatnya. Ayo Allahu. Ayo semuanya gitu. Ala sayyidina Muhammadin ibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dapet deh sama-sama. Coba mau lagi kagak? Sebentar ya. Pak Ketua DKM, mana sih orangnya? Nih gini. Bujuk anak-anak ibadah harus ada hadiah. Ya begitu. Besok kalau sembahyang terawihnya rajin, kagak pada berisik, modalin 20.000. Entar ada hadiahnya. Nggak melihat tuh anak kecil mah belinya berapa duit, dia dikasih. Berarti dia sudah dihargai. Kadang-kadang kita kagak hargain orang. Kita gak hargain anak kecil. Hari kakek, ya dia kagak capek. Ayo, satu lagi ya. Selawat kamilah. Yang semawat. Allahumma sholli sholatan. Ayo. Sholli sholatan. Taman ala sayyidina Muhammadin tan datang fariju waktu kedobih hawaju wahus ayus tasqal biwajih wa ala
nafasin wa nafasin bi adami kullin ma'lum. Ya, tepuk tangan, wih. Yang baca banyak-banyak. Nih semuanya bagi rata. Ya ya iya. Tuh. Sama-sama gitu ngajarin anak tuh biar supaya enak, biar supaya mau beribadah pakai kayak begitu. Itu tugasnya siapa? Tugasnya kita orang tua. Sekarang saya mau nanya jujur, ntar ada hadiah juga nih. Siapa yang hafal doa keluar rumah? Ya oke, alhamdulillah banyak yang hafal. Coba jajal yang tadi angkat tangan pas keluar rumah, jujur baca apa kagak? Ayo. Yang baca 1, 2 doang. Nih jujur nih, ada hadiahnya. Jamin. Jangan anak kecil doang, emaknya juga dikasih sering, emaknya udah gede punya laki bocah baik. Nih, buset ketua DKM bijinya ternyata. Maaf. Iya, ini bagus. Kadang-kadang kita punya ilmu kagak dipakai. Mohon maaf tadi ini yang di depan pisang udah habis berapa biji? Pisang udah masuk ke perut, doanya kagak. Terus bisa buat apa? Allahumma barik lana, bismika Allahumma ahya, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Apal. Kalau kagak dipakai buat apa? Adanya doa, kita ngaji biar supaya dipakai. Saya belum hafal, minimal bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah langkah kita insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih colong muka-muka pada pengen ini. Bu tadi dari tadi baca hadro, baca selawat, adbok gak di ero-eroin, masih ada berapa ya? Rezeki lu semuanya tuh rame-rame. Jangan kalau kagak mau saya kantongin lagi. Nah ya iya, makanya mohon maaf Pak Camat, nggak usah mikirin bayaran sama saya mah kagak butuh duit. Nah ya iya, butuhnya kita nantinya sama-sama di dalam surga bareng-bareng. Nah iya, saya juga pengen di surga sama-sama. Misalkan kalau saya ada apa-apa mau dikasih, serius, bener. Kadang-kadang ada yang ngomong ceramah berapa nih bayarannya, buset deh, kayaknya gue miskin amat, buset, jelek-jelek begini S3 buset deh gue dibayar, kalau mau dibayar gue 30 juta mau lu, lah gue S3 aja sampai 1 miliar udah habis, kan begitu. Jadi jangan, kalau saya mah anti, kagak boleh nama bapak saya, besok ngundang lagi, jangan lu pergi, begitu. Kalau ada nih buat makmurin nih, buat kasih hadiah besok yang terawih pada rajin kagak berisik, paham? Pokoknya kalau masih entar bulan begitu juga bener-bener ya. Saya tutup jadi bininya, jadi lakinya Ibu Haji siapa? Mau saya tutup gitu ya. Pokoknya jangan pakai gitu-gituan. Jangan pakai gitu kan. Kalau saya insya Allah karena saya amanat dan saya juga ngomong kayak gini kagak berani kalau kagak ada izin. Beliau undang saya, Ji tolong ya, ayo dong ngisi di sono. Aduh, saya belum ada kuncinya ini. Duh, izinnya sama babak dah. Makanya orang-orang yang semuanya pengen undang saya pasti lapornya sama babak. Kalau babak saya iya oke, kagak bakal. Kuncinya belum dikasih karena guru saya babak saya. Takutnya suul adab begitu ya, nanti ceramah yang ngomongnya cuma bayaran dulu. Ustadz kalau ngomong, kiai kalau ngomong sedekah dia aja kalau pada sedekah. Ini yang salah. Insya Allah Ustadz kiai harus kaya.
Saya yakin karena wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, yang pedis ikhlas dedikasinya penuh terhadap ilmu, insya Allah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas kesalahan saya ngomongkan begini ya, rada-rada kenceng. Kalau orang Betawi ngomongnya kagak kenceng, bukan orang Betawi. Kalau orang Betawi kagak kasar omongnya, berarti dia itu makhluk halus. Kalau saya ngomongnya rada-rada kasar, ya memang karena saya orang Betawi, orang kasar. Karena orang Betawi yang masih melek namanya Betawi orang kasar. Kalau orang halus adanya di Serdang sama di 219. Mudah-mudahan kita sehat badan, dalam iman, dalam Islam. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.